semuanya, sudah siap belajar? Okay guys, fancy meeting you again. It's nice to see you again. Okay, di video kali ini, seperti janji aku kemarin, aku akan memberikan beberapa tips biar pede ngomong bahasa Inggris. Apa saja sih tipsnya? Oke guys, seperti yang aku katakan kemarin, ada lebih dari 70% orang itu mengerti tatanan bahasa Inggris, banyak kosakata, kemudian menguasai reading, writing skill, tetapi sangat lemah di speaking skillnya. You know what is terrible? Itu sangat gawat sekali bagi seseorang yang ingin belajar bahasa, karena speaking ini seperti ibaratnya ujung tombaknya, seperti itu. Ketika kita speaking, sudah lupakan dulu yang lain, lupakan reading, lupakan writing, lupakan tata bahasanya bagaimana, tata bahasa tetap harus digunakan sih. I mean, jangan terlalu fokus, oh nanti saya salah, kayaknya bukan gini deh, kayaknya bukan gini deh. No, come on, just speak up. Coba ngomong dulu seperti itu, nggak apa-apa salah-salah, nanti akan kita koreksi sama-sama. Oke, dan juga guys, kita harus berhenti banyak beralasan seperti itu. Alasannya, ya itu tadi, nggak pede, kemudian nggak ada temen ngomong, masa ngomong sendiri, so what? You can speak to yourself, bisa ngomong sendiri, speak by yourself, ngomong di kaca, seperti itu, atau talking about your daily activities, tentang daily activity kita, seperti itu kan, ketika di kamar mandi, misalnya, I woke up at 5 this morning, bla 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 bla, so I go to school at 7, bla bla bla. Seperti itu sangat membantu loh, itu tuh sepele, tetapi sangat penting. Nah, bagi teman-teman mungkin yang malu ngomong sama teman atau orang lain, bisa mencoba metode ini. Yakni metode ngomong sama diri sendiri, seperti itu. Bisa di kaca, di motor, anywhere you can practice this skill. So, seperti yang aku katakan tadi, berani ngaku salah. Seperti itu, harus ngaku kalau kita itu emang salah. Misalnya tatanan bahasanya kurang bener. Jadi jangan jangan ngotot seperti itu. Kayaknya ini aku yang bener kok. No, kalau kita belajar seperti itu nanti sulit berkembangnya. Jadi nggak apa-apa, karena orang yang bisa itu belajar dari kesalahan. Oke teman-teman, di sini aku sudah rangkum ada 4 tips bagaimana biar kita pede ngomong bahasa Inggris. Bisa di depan teman-teman ataupun untuk diri sendiri dulu lah, minimal seperti itu. Ada 4 tips, kita akan mulai dari tips yang keempat. Tips yang keempat adalah keep speaking while improving your broken English. Tetap berbicara walaupun bahasa kita itu hancur berantakan, kita masih bingung, tata bahasanya masih ngalor ngidul, nggak apa-apa, it's okay. Tetap ngomong, seperti itu. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya di video ini tadi, bahwa kita bisa practice by ourselves, ngomong di kamar mandi dan lain sebagainya, kemudian ya di kamar sendirilah kalau nggak practice, di depan kaca, tentang keseharian kita aja dulu, nggak usah yang berat-berat, seperti, misalnya nih, sebelum tidur, bisa kita practice seperti ini. Okay, today, I went to school at 7, so I back to home, atau saya pulang ke rumahnya itu jam 12, so I have lunch at 1, dan lain sebagainya. Seperti itu, kan simple. Tetapi, itu bisa meningkatkan bahasa kalian semua tanpa disadari, seperti itu. Itu yang keempat ya, tetap praktek walaupun bahasa kita hancur lebur, nggak apa-apa. Itu nanti seiring berjalannya waktu itu akan bagus sendiri, akan baik seperti itu. Dan kita akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Oke, itu tadi yang keempat. Yang ketiga adalah belajar dari kesalahan dan jangan takut salah. I told you, jangan takut salah. Kalau misalnya salah, terus kenapa? Seperti itu. Karena orang bisa itu belajar dari kesalahan. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak pernah bisa. Nggak apa-apa, berantakan dulu bahasanya, practice. Oke, itu yang ketiga ya. Jangan takut salah, jangan malu salah. Udah, nggak apa-apa. Oke, next. Yang kedua adalah, ini penting nih, be yourself. Jadi diri kamu sendiri. Setiap orang itu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Walaupun ketika belajar bahasa asing. Ada yang belajar bahasa Perancis mungkin, bahasa Turki, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Mereka punya gaya bahasa tersendiri. Termasuk ketika kita belajar bahasa Inggris. Just be yourself.
create your own lifestyle, ya, create your own style. Buat gaya bahasa kalian sendiri, tapi masih dalam tatanan bahasa yang benar ya. Maksudnya ketika praktis itu nggak usah niru-niru siapa, misalnya kita ngefans sama artis siapa gitu kan, yang gaya bahasa Inggrisnya kayak gimana. Nggak usah ditiru-tiru, udah kita jadi diri kita sendiri aja. Dan jangan lupa untuk praktis di tempat yang tepat. Kita bisa praktis bahasa tersebut, misalnya sama teman kita yang sama-sama belajar bahasa Inggris, atau sama teman kita yang lain, yang notabene sudah bisa bahasa Inggris, seperti itu. Kalau bisa, misalnya nih, orang tua kita nggak bisa bahasa Inggris, don't ever practice in front of them. Jangan praktis di depan mereka kayak, Mom, where's the cup? Mom, where's the plate? Dan lain sebagainya. Jadi orang tua kita tuh, seperti itu. Kita harus praktis di tempat yang tepat, supaya bisa dikoreksi juga. Dan I'm really sure kalau kita praktis di depan orang tua sebenarnya sah-sah aja sih. Cuman ya itu tadi, mungkin orang tua kita yang tidak bisa berbahasa Inggris mungkin menjadi sedikit heran, tetapi ada rasa bangga di dalam dirinya. Anakku bisa bahasa Inggris, seperti itu. Next, yang pertama adalah find a partner. Nah, ini sudah aku bahas kalau nggak salah di video 2 atau 3 sebelumnya. Itu sudah aku bahas, find a partner. Sebenarnya nemuin partner ini sangat penting sih, mencari partner supaya kita bisa mengeksplor bahasa kita seperti apa. Kayak gitu. Kalau bisa ngomong langsung ya, jangan yang via pesan, maksudnya via WhatsApp atau via SMS. Itu tuh kan nggak praktis. Tapi kalau misalnya speaking itu kita praktis langsung. Bisa lewat telepon misalnya, seperti itu. Pastilah di antara teman-teman sini pasti ada 1 atau 2 temannya yang bisa berbahasa Inggris. Itu bisa dijadikan partner. Kalau misalnya berpikir, wah Kak, tapi sulit loh, gimana nih, saya nggak punya partner. Partner to yourself. Kita partner sama diri kita aja sendiri, sama tembok bisa, atau di kaca, kayak gitu, ngomong sendiri. Tapi kalau kelemahannya, kalau ngomong sendiri ini, ketika salah nggak ada yang benerin, itu kelemahannya. Tetapi kalau misalnya kita punya partner, nah itu nanti bisa dibenerin sama partnernya. Misalnya salah ngomong ini, kita juga bisa membenarkan teman kita kalau ada kesalahan. Jadi bisa saling koreksi. Itu sih keuntungannya kalau kita punya partner. Tapi kalau kita susah mendapatkan partner, kita mau praktis sendiri aja kayak gitu kan. Tetapi kelemahannya yaitu kalau salah, kita nggak tahu letak salahnya di mana, dan kita akan seperti itu terus, seperti itu. Salah terus jadinya karena tidak ada yang mengoreksi. Oke, Mats, itu tadi adalah beberapa tips dari aku supaya pede ngomong bahasa Inggris. Dimana yang keempat adalah tetap speaking, tetap belajar ngomong walaupun bahasa kita masih asal-asalan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada jangan takut salah, harus belajar dari kesalahan. Yang kedua itu ada be yourself dan practice di tempat yang benar. Kemudian yang pertama adalah find a partner. Itu tadi adalah tips semuanya dari aku, seperti itu. Jadi guys, kalau misalnya mau bisa bahasa Inggris, itu jangan lupa keep practicing, keep practice, and practice. Jangan lupa praktek. Jangan salah loh, artis-artis itu yang mereka lancar bahasa Inggris, itu banyak juga yang kursus bahasa Inggris, banyak juga yang les. Bahkan teman aku salah satu tutornya gitu. Ada seorang artis, aku nggak sebutin namanya di sini. Tetapi mereka memang butuh untuk belajar bahasa Inggris ini, bisa jadi karena untuk pekerjaan mereka kan sebagai aktor atau aktris, jadi harus bisa berbahasa Inggris, atau sekedar untuk keren-kerenan aja, nggak apa-apa, it's okay, itu juga niat kok. Nanti seiring berjalannya waktu, sudah enak bisa ngomong bahasa Inggris, sudah enak bisa baca bahasa Inggris, itu nanti bahasa kita akan semakin meningkat. That's it. Oke guys, itu saja yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa terus pantengin channel ini. Kita sama-sama belajar bahasa Inggris, karena selain belajar, aku juga akan memberikan tips-tips penting dalam menguasai bahasa Inggris. Jangan lupa to always practice. Selalu praktekkan bahasanya, jangan teori saja. Dan jangan lupa juga gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. See you on my next video. Bye-bye.